Sebab surah Al-Kahfi diturunkan oleh Allah sekaligus 110 ayat adalah sebagai jawaban terhadap pertanyaan dan pencerahan terhadap perilaku orang-orang musyrik yang menyimpang dari kebenaran. Mereka orang-orang musyrikin berbangga jika memiliki anak laki-laki, hingga Allah menjelaskan jika mereka memiliki anak perempuan lahir dari istrinya berjenis kelamin perempuan, maka mereka sedih hingga wajah mereka merah padam, sampai ada di antara mereka orang-orang musyrikin Arab mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Mereka berbangga jika memiliki anak laki-laki untuk penerus keluarga, bisa sebagai pemimpin dan juga diajak untuk berperang, karena mereka memiliki kebiasaan berperang. Mereka rugi kalau memiliki anak perempuan karena mendidik, memberi kebutuhannya, kemudian setelah dewasa dibawa orang, tidak bersama lagi dengan keluarganya. Sampai ada yang mengatakan kalau punya anak laki-laki cuan karena akan membawa orang lain untuk dia masuk di dalam keluarganya. Kalau punya anak perempuan itu mbocuan, rugi. Gedekna mulai cilik gede-gede digowo. Dan tidak mungkin, jangan anak saya walaupun sudah dinikahi tidak boleh dia bawa, tidak mungkin. Mereka menganggap itu rugi sekali. Allah menyebutkan di surah Al-Kahfi itu, harta benda dan anak laki-laki adalah hanya zinatul hayati dunia, perhiasan di kehidupan dunia. Dunia, ad-dunya berasal dari kata dana yang maknanya dekat. Kehidupan dunia itu dekat, dekat untuk kita tinggalkan, dan dekat pula dunia meninggalkan kita. Sedangkan yang kekal disebutkan di lanjutan dari ayat ini, wal baqiyatus shalihat. Susunan kalimat al baqiyatus shalihat ini yang semestinya kata ulama susunannya as-salihatu al-baqiyat, yang disifati didahulukan daripada sifatnya. Al-mausuf itu didahulukan daripada sifatnya, daripada sifat. Faedahnya apa? Ulama ahli bahasa mengatakan jika al-mausuf itu diakhirkan daripada sifatnya, memberi faedah lil bayani wat tauqidi, untuk menjelaskan dan menegaskan. Maka setelah dikabarkan bahwa harta benda dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia dan dunia itu pasti sirna, Allah mengawali dengan al-baqiyat, ya kekal, yang abadi, yang akan terus menerus menemani dan membersamai kepada manusia itu adalah as-salihat, amalan-amalan yang baik. Al-baqiyatus salihat, amalan-amalan yang baik yang kekal, yang akan terus menyertai itu, khairun inda rabbika thawaban, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, wa khairun amala, dan lebih baik pula untuk amala. Amala pakai alif, jangan amala.
Kalau amala pakai alif, pakai ain maksud saya, itu artinya perbuatan atau amal. Tapi kalau amala, cita-cita atau angan-angan atau yang diharapkan. Makanya tidak boleh salah ketika membaca amala dengan amala. Di surah Al-Kahfi ini, wa khairun amala, dan lebih baik untuk diharapkan, untuk yang didambakan. Karena apa? Akan terus-menerus menyertai. Lalu apa al-baqiyatus shalihat? Al-baqiyatus shalihat, kata si Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam Taisir Karimir Rahman, ismun jami'un likulli ta'atin fi hukukillahi wa hukuki ibadihi minal wajibat wal mustahabbat. Al-baqiyatus shalihat adalah nama untuk semua bentuk ketaatan, baik yang berhubungan dengan haknya Allah seperti salat, puasa, doa, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tilawatil Quran, haji, umrah, itu termasuk amalan yang berhubungan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hal itu dikerjakan, akan menjadi al-baqiyatus shalihat. Juga amalan tadi yang berhubungan dengan hak sesamanya, seperti kita bayar zakat, shadaqatul fitri, itu berhubungan dengan haknya Allah, dengan hak sesama kita. Karena Nabi bersabda, zakatul fitri tuhratal lisaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Sedekah fitri, zakat fitrah itu adalah sebagai pensuci, pembersih terhadap orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia serta rafath, kata-kata keji, perbuatan-perbuatan dosa, dan untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin, wa tu'matan lil masakin. Oleh karenanya ulama lebih menguatkan sedekah fitri itu khusus lil fuqara wal masakin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, juga termasuk hak terhadap sesama, menafkahi istri dan anak-anaknya serta keluarganya. Ini termasuk al-baqiyatus shalihat. Membiayai untuk pendidikan putra-putrinya, membuang halangan yang ada di jalan yang mengganggu orang lain ketika melewatinya. Bapak Ibu, kelihatan kulit pisang, kulit semangka yang ada di jalan yang bisa menjadikan saudaranya terpeleset, itu al-baqiyatus shalihat, termasuk kebaikan yang akan kekal kita dapatkan pahalanya. Mengurusi masjid, melayani jamaah masjid, ya, pengurus masjid, khadimul masjid sama saja tugasnya melayani bagaimana agar jamaah itu bisa nyaman, bisa tenang dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk al-baqiyatus shalihat, amalan salih yang akan kekal, yang kita akan nikmati sampai kita bertemu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita juga waspadai al-baqiyatus sayyiat, yang kekal berupa kejelekan. Karena ketika orang yang meninggal, Nabi telah memberitahukan kepada kita akan diantar oleh 3 hal: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan mengantar kepadanya keluarganya, sahabatnya, komunitasnya, tetangganya, anak-anaknya. Dia akan mengantar. Yang kedua, hartanya. Jamaah rahimakumullah, harta dan keluarga akan kembali, tidak ikut membersamai
ketika dia bersendiri di alam barzah. Dia akan sendiri walaupun sudah mengatakan sehidup semati. Ya. Kalau mati silahkan pergi sendiri. Tidak mungkin dia mau ya wis bareng wis ndek kuburan wong loro. Soalnya sudah janji setia. Tidak mungkin. Ya. Bahkan ada yang ketika suami atau mungkin istrinya telah pergi mendahului, dia pun juga berumah tangga lagi. Tidak mungkin dia berjanji lalu akan bersama sehidup semati sampai ketika dia diistirahatkan di alam kuburnya. Tidak mungkin. Pasti kembali keluarga dan hartanya itu. Begitu pula jamaah rahimakumullah, seandainya ibu-ibu memiliki ya cincin sebagai hadiah pernikahan, sangat luar biasa itu, tidak pernah terlepas. Ketika meninggal, apakah dibiarkan di jari jemarinya? Pasti dilepas juga. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Yang kekal menemani adalah amaluhu, amalnya. Amal baik ataukah yang tidak baik. Oleh karenanya kita berusaha yang akan menjadi teman setia kita adalah al-baqiyatus shalihat. Jangan sampai al-baqiyatus sayyi'at. Bertemu dengan saudaranya, apalagi dia bertemu pertama kali dengan keluarganya, menampilkan wajah berseri dan tersenyum, berseri tersenyum, itu al-baqiyatus shalihat. Hati-hati dengan lawannya, yakni manyun. Jangan sampai itu kita lakukan, karena akan menjadi hal yang menyusahkan saat membawa bekal berupa kejelekan-kejelekan. Jamaah rahimakumullah, begitu pula ketika kita melakukan amalan-amalan seperti safar, yang kita bersafar sesuai dengan adab yang diajarkan, maka perjalanan kita di dalam bepergian itu akan bernilai kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa adabnya ketika kita bepergian? Jamaah rahimakumullah, Syekh Jabir Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah menuliskan untuk kita adab yang hendaklah kita pelihara saat kita safar. Yang pertama, ay yuradda al-madhalima wal wada'i'a ila ashabiha. Hendaknya kita mengembalikan al-madhalima, barang-barang tanggungan, al-wada'i'a, barang-barang titipan, ila ashabiha, kepada para pemiliknya. Kalau kita hendak bepergian, apalagi bepergian yang waktunya beberapa hari, seperti hendak umrah ataupun haji. Yang haji untuk mulai tahun ini, ya beritanya, ya nanti kita tanya Pak Bambang, 30 hari, betul Pak Bambang, 30 hari Pak? Apa 40 hari? Tetap 40 hari. Alhamdulillah, tetap 40 hari. Kalau 40 hari berarti di Mekah 30 hari, di Madinah ya sama persiapannya kira-kira 10 harian, tapi biasanya 8 hari. 40 hari itu pulang perginya. Kalau misalkan di Madinah bisa langsung bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih 40 waktu, bisa 41,
bisa 42 kali kita salat berjamaah. Dan keutamaannya sangat luar biasa. Ketika berada di Mekah dan Madinah, bukan hanya salat yang dilipat gandakan, semua kebaikan dilipat gandakan sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Kalau di Madinah, salat di Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau di Mekah, salat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali. Amalan-amalan salih yang kita kerjakan ketika berada di Makkah dan Madinah memiliki nilai keutamaan lipat ganda yang banyak sekali. Ketika kita hendak bepergian, maka hendaknya mengembalikan barang-barang tanggungan dan barang-barang titipan kepada para pemiliknya. Idzis safaru mudhannatun al-halaki. Karena ketika orang itu bepergian, bisa jadi dia tidak kembali. Maka harus pasrah apapun yang terjadi ketika kita sudah berniat, bertekad untuk safar, untuk bepergian. Oleh karena itu, ada barang-barang seperti sertifikat ataupun yang lain-lain, maka hendaklah diamanahkan, hendaklah disampaikan. Ada orang yang dipercaya untuk mengurusi sehingga fokus di dalam safarnya sesuai dengan niat dan hajatnya. Jangan sampai ada pikiran-pikiran tentang apa yang ada di rumahnya, karena bisa juga kita tidak kembali. Seandainya Allah takdirkan kita meninggal di dalam safar, apalagi safar ibadah, maka memiliki nilai keutamaan. Jika seseorang meninggal ketika menunaikan haji dan umrah, syahid baginya, maka harus pasrah diri. Seperti orang yang hendak jihad, semboyan yang selalu diingat, yang ditanamkan dalam hatinya, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau meninggal sebagai orang yang syahid, sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita ini meninggal di Makkah dan Madinah, tidak hanya ratusan orang yang mensolatkan, tidak hanya ribuan orang yang mensolatkan, bahkan beribu-ribu orang. Apalagi ada jaminan siapa yang meninggal di Madinah, maka pasti dia mendapatkan syafaatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berbahagia banyak orang yang bercita-cita untuk meninggal di Makkah ataupun Madinah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, setelah mengembalikan barang-barang tanggungan atau barang titipan kepada pemiliknya, karena bisa jadi orang yang bepergian itu tidak kembali. Yang kedua, ayyu'idda zadahu minal halal, hendaklah menyiapkan bekalnya dari yang halal. Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ul albab. Berbekallah kalian, bekal terbaik kalian adalah takwa kepada Allah, dan takutlah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Disiapkan bekalnya, bekal ketika kita dalam perjalanan atau ketika kita berada di sana, disiapkan bekalnya. Jangan sampai di sana akhirnya menjadi peminta-minta. Apakah ada di sana orang yang meminta-minta banyak? Kalau seandainya kita mau memberi, maka hendaknya memberi orang yang jelas beribadah. Kalau kita mau berbagi, bagikan kepada
petugas yang membersihkan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kalau di jalan, kadang-kadang ada yang ngeroyok. Satu orang diberi, semuanya datang. Lalu kita ini dikupeng. Sampai digerayai di tas yang kita bawa. Itu kalau hendak memberi. Atau orang yang nyapu di jalan. Biasanya orang nyapu di jalan itu, kalau orang biasanya banyak berangkat ke masjid, dia menghadap ke arah orang mau berangkat. Kalau mau pulang, orang banyak pulang, menghadap ke masjid. Ini lebih aman. Ya, saudara-saudara kita yang petugas kebersihan, itu untuk kita beri. Atau mungkin ada penjaga yang di eskalator. Ada penjaga-penjaga petugas yang di eskalator itu. Bapak Ibu yang berbahagia, perbekalannya hendaklah dari yang halal. Wa ayyatruka nafaqata man tajibu alaihi nafaqatahu min zaujatin wa waladin wa walidin. Hendaklah meninggalkan atau membekali untuk keluarga yang ditinggalkan yang menjadi kewajibannya nafkahnya, biaya hidupnya ketika ditinggal, itu hendaklah juga diberikan. Seperti istri jika tidak bersama dengannya pergi, atau anaknya, juga orang tuanya, diberikan bekal yang cukup ketika kita dalam berstatus sebagai musafir, orang yang bepergian. Jangan ditinggalkan begitu saja. Apalagi ketika istrinya sedang hamil tua, dia pergi begitu saja. Saya pasrahkan kelahiran anakku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ditinggali. Jangan seperti itu. Apalagi bangga. Saya ketika punya anak satu dan seterusnya, sepeser pun tidak mengeluarkan biaya. Ini suami yang nggak bertanggung jawab. Saya tinggal pergi, saya kembali sudah bersih semuanya. Sing repot tonggone, golek ambulan, biaya rumah sakit, sampai mengumpulkan donasi. Dia berbangga itu. Saya ditolong sama Allah, sepeser pun tidak mengeluarkan biaya. Semua untuk persalinan anak-anak saya. Nggak, ini profil suami yang nggak bertanggung jawab. Maka adab ketika kita hendak bepergian, hendaklah disiapkan bekal bagi orang yang dia berkewajiban mengeluarkan nafkahnya untuk istri, anaknya, dan juga orang tuanya. Serta mungkin ART-nya yang biasanya ada gajinya, itu disiapkan. Jangan dibebankan kepada orang yang ditinggalkan. Yang ketiga, ayyuwaddi'a ahlahu wa ikhwanahu wa asdiqa'ahu. Hendaklah berpamitan kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabat dekatnya. Ini diajarkan di dalam agama kita. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah menyampaikan hal ini. Makanya biasanya ya, biasa ini, bukan kewajiban. Biasanya ya, kalau di Indonesia berpamitan itu dikemas dalam bentuk syukuran. Isinya pamit. Pergi beberapa hari, tolong juga ikut dibantu mengawasi, mendampingi jika terjadi sesuatu kepada keluarga kami. Yang kedua, ya, mohon doa. Mudah-mudahan dalam perjalanan Allah anugerahi kemudahan dan terus mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, ya, titip-titip. Titip yang dikemas dalam bentuk syukuran, tapi syukurannya ini bukan menjadi suatu kewajiban, tapi dianjurkan ada
forum untuk ya berpamitan kepada orang-orang terdekatnya, kepada tetangganya. Jamaah rahimakumullah, dan berkata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, wa ayyadwa bihadza du'a liman yuwaddi'uhum, dan hendaklah orang yang bepergian itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disyariatkan kepada orang yang ditinggalkan. Membekalinya dengan doa kepada orang yang ditinggal. Doanya, astaudiullaha dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum. Aku titipkan agamamu, amanahmu, dan akhir amalmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bepergian mendoakan kepada orang yang ditinggalkan. Di dalam Hisnul Muslim juga disebutkan, al-musafiru lil mukim du'aun. Orang yang bepergian kepada orang yang ditinggalkan itu berdoa kepada Allah dengan doa, Istaudi'ullaha alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kamu kepada Allah, dan Allah itu ketika dititipi tidak akan menyia-nyiakannya. Lalu jamaah rahimakumullah, orang yang ditinggalkan juga mendoakan kepada orang yang hendak bepergian. Istri, anak-anak, mungkin orang tua yang tidak ikut pergi, maka berdoa kepada Allah kepada yang bepergian. Suami yang bepergian, ayah yang bepergian, ayah ibu yang safar, berdoa orang yang ditinggalkan itu dengan doa, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Semoga Allah memberikan kepadamu perbekalan berupa takwa, dan semoga Allah senantiasa memberikan ampunan terhadap dosamu, dan semoga Allah membimbingmu kepada kebaikan dimanapun engkau menuju. Juga disebutkan satu riwayat yang sahih di dalam Hisnul Muslim, orang yang mukim berdoa kepada orang yang bepergian, kepada musafir, istaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agama dan amanah serta akhir amalmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dituntunkan untuk berdoa, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka al khaira. Semoga Allah memberikan kepadamu perbekalan berupa takwa, semoga Allah memberikan ampunan atas dosamu, dan semoga Allah memudahkan kepadamu untuk berbuat kebaikan. Doa mendoakan, itulah yang Islam ajarkan. Saling doa mendoakan. Ini adab ketika seseorang bepergian. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinukilkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, bahwasanya Nabi bersabda, inna Luqman al-Hakima qala inna Allah ta'ala idza studi'a syai'an hafidhahu. Kata Luqman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika dititipi sesuatu, Allah akan senantiasa menjaganya. Allah akan memelihara titipannya.
untuk keamanan, untuk ketenangan, untuk kecukupan. Wa kana yaqulu liman yashi'uhu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang yang mengantarkan beliau, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan agamamu kepada Allah, amanahmu dan akhir dari amalmu. Ini yang dilakukan di dalam kita hendak bepergian dan ketika melepas orang-orang yang hendak bepergian, agar safar kita ini sebagai al-baqiyatus shalihat, kebaikan yang pahalanya kekal bersama kita hingga surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adabnya, ay yukhrija ila safari fi rifaqati thalathatin aw arba'atin ba'da ikhtiyarihim man yasluhuna lis-safari ma'ahu. Hendaklah ketika keluar untuk safarnya, untuk perjalanannya, dengan ditemani 3 atau 4 orang setelah sahabat itu dipilihnya dari orang-orang yang baik untuk safar bersamanya. Ini hendaklah kita lakukan. Kalau haji insya Allah sahabatnya banyak. Tidak hanya dia bersama regu, tapi juga bersama rombongan. Bahkan juga bersama kloternya, kelompok terbangnya. Kira-kira 450 orang. Satu rombongan kira-kira 45 sampai 50 orang. Satu regu 8 hingga 10 orang. Dan dipilih dari rombongannya itu, dari regunya itu adalah seorang amirus safar atau TL, tour leader. Jangan sampai kita bepergian ya nggak ada amirnya, nggak ada tour leadernya. Tour leader ini yang akan membimbing, yang akan mengarahkan dan bermusyawarah ketika hendak melakukan sesuatu. Jamaah rahimakumullah, biasanya tugasnya ketua regu itu mengumpulkan paspor atau lain-lain kalau ada informasi yang perlu disampaikan. Begitu pula ketua rombongan bertanggung jawab. Kalau seandainya dipilih jadi tour leader atau amir safar, maka hendaklah dia benar-benar bertanggung jawab dengan anggotanya. Jangan sampai pergi sendiri. Dan kalau hendak pergi naik bis misalnya, dihitung anggotanya, dikenali berapa, jangan sampai ketinggalan. Kalau jadi ketua rombongan 45 sampai 50 diingat-ingat, dihafalkan. Oh, kalau belum sejumlah seperti ketika berangkat, tidak pergi duluan, ditunggu. Dan seorang tour leader atau amir safar memperhatikan yang paling lemah, jangan yang paling kuat. Jadi diperhatikan yang paling lemah, itu yang dia perhatikan. Jangan sampai pergi sendirian tanpa bertanggung jawab sebagai amir safar atau tour leadernya. Jamaah rahimakumullah, dikatakan juga waqad summiya safaran di annahu yasfuru an ahlakir rijal. Dikatakan bepergian itu dengan safar karena dengan bepergian akan menjadi tahu tentang kepribadian seseorang. Min ahlakir rijal, dari sikap, tata krama, perilaku orang itu. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wathalathatu rukubun. Orang yang bepergian, satu orang, itu adalah syaitan.
begitu pula 2 orang, begitu pula 3 orang. Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma'a'lamu ma sara rakibun bilailin wahda. Kalau seandainya manusia mengetahui bahaya ketika seseorang bepergian sendirian, maka tidak akan seseorang pergi pada suatu malam bersendiri. Makanya dianjurkan ada sahabat, ada teman ketika dia hendak bepergian dalam waktu sehari semalam. Ada temannya. Jamaah rahimakumullah, seorang amir, seorang tour leader ketika ditunjuk, maka hendaklah dia bertanggung jawab terhadap para anggotanya dengan senantiasa bermusyawarah dengan mereka. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Ketika 3 orang bepergian, maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi amirnya untuk bertanggung jawab, untuk mengurusi, untuk dia memperhatikan terhadap yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah perihal kepemimpinannya. Maka hendaklah kita perhatikan sekali lagi, kalau ditunjuk sebagai tour leader atau amir safar, maka perhatikan yang paling lemah dari mereka. Jamaah rahimakumullah, juga dituntunkan ayusalliya qabla safari salat al-istikharah. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, hendaklah dia salat terlebih dahulu sebelum kepergiannya, yaitu salat istikharah. Litarghibir Rasuli alaihi assalatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi agar kita menunaikannya, hingga innahu kana yu'allimuhum iyyaha kama yu'allimuhum asura minal Qur'anil Karim fi jamil umur. Karena beliau mengajarkan untuk kita salat istikharah ketika hendak bepergian itu sebagaimana Nabi mengajarkan surah di dalam Al-Quranul Karim, dan salat istikharah itu fi jami'il umur, di dalam semua perkara yang hendak dikerjakan. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah untuk kita melakukan semua urusan, sebagaimana beliau telah mengajarkan kepada kami surah dari Al-Quranul Karim. Beliau bersabda, kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah, thumma la yaqul." Ketika seseorang berniat untuk melakukan suatu urusan, hamma di sini artinya berniat, maka hendaklah dia rukuk 2 rukuk, bukan merupakan suatu hal yang wajib, bukan fardu, menunjukkan hal ini adalah sunnah yang dianjurkan. Artinya salatlah kalian dengan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini bukan salat yang fardu, kedudukannya adalah
min salati sunnah al-muakkadah, termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan. Dan Nabi tidak menentukan bacaan suratnya setelah Al-Fatihah, tidak menentukan. Kalau tidak ada ketentuan, maka kita diberikan pilihan untuk memilih dari surah-surah di dalam Al-Quran, dari ayat-ayat di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah itu dibaca. Kemudian setelah salat sunnah 2 rakaat yang namanya salatul istikharah itu, Nabi mengajarkan satu doa. Doanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'akibati amri aw qala fi ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'akibati amri aw qala ajili amri aw ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdurhu li khaira haitsu ma kana thumma ardini bih. Kemudian menyebutkan hajatnya apa. Bagaimana kalau belum hafal? Apakah boleh membaca tertulis di depannya? Boleh. Tapi dimaknai, difahami dengan sungguh-sungguh ketika kita melafadzkan kalimat-kalimat dalam doa kita itu. Kemudian hajatnya disebutkan. Hajatnya disebutkan dan dia lapang hati mengikuti apa yang Allah tentukan. Jamaah rahimakumullah, ini yang dituntunkan ketika kita hendak bepergian, agar safar kita adalah safar yang membawa keberkahan dan termasuk amal salih yang akan kekal, al-baqiyatus salihah. Segala amal yang kita amalkan ketika mendatangkan kecintaan serta ridhanya Allah Subhanahu wa taala termasuk al-baqiyatus salihat, amal kebaikan yang akan kekal, kita dapatkan pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk khairun amala yang kita harapkan untuk memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah, kita sampai pada adab yang ke-6. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Iya. Apakah ada doa untuk orang yang safar, misalkan kita katakan ma'as salamah fi amanillah. Ini adalah satu adat kebiasaan dan termasuk doa kebaikan sehingga diperbolehkan. Ya. Ma'as salamah artinya semoga senantiasa Anda mendapatkan keselamatan. Fi amanillah, dan semoga senantiasa Anda mendapatkan keamanan. Ini adalah doa kebaikan untuk saudaranya yang hendak bepergian. Ini adalah suatu kebiasaan yang baik. Dalam hal ini tidak mengapa, diperbolehkan. Doanya ma'as salamah fi amanillah. Semoga keselamatan selalu bersama Anda dan semoga Anda selalu mendapatkan keamanan. Selamat, aman adalah dambaan setiap kita. Kalau misalkan di dalam safar tidak aman, maka membahayakan. Dan kalau memang situasi tidak aman, misalkan kita mau safar ke Kroasia,
Atau kita mau safar ketika Rusia lagi perang dengan ya jangan ke medan perang ya. Kalau mau safar, cari yang aman. Kalau ke Saudi Arabia, insya Allah aman. Aman insya Allah ya. Dan Masya Allah, sekarang lebih diberikan banyak kemudahan. Di imigrasi tidak serumit dulu. Ya, tidak serumit dulu. Membawa oleh-oleh Zam-Zam misalnya tidak seketat dulu. Dulu sangat ketat sekali. Ya, sekarang kita mau pulang ke Indonesia tidak seketat dulu. Lebih ketat pemeriksaan di imigrasi negeri kita. Mau masuk Saudi, mau keluar Saudi, itu sekarang lebih mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu diperbolehkan. Ada yang lain? Ya. Silakan Pak Nanang. Iya. Hukum asalnya safar itu adalah diperbolehkan. Kalau misalnya safar untuk haji itu merupakan suatu kewajiban. Safar untuk umrah itu adalah dianjurkan. Safar untuk menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Safar untuk kita menyambung tali persaudaraan, ya, itu termasuk sesuatu yang dianjurkan. Mudik, ya, pulkam dalam rangka untuk menyambung tali persaudaraan, apalagi untuk ketemu bapak ibu, untuk kita bertemu orang tua. Itu termasuk hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Kalau balik, ya tentulah wong kita bekerjanya di situ. Ya, karena kalau tetap di tempat yang kita tuju tidak mungkin. Karena safar hanya beberapa hari, nggak selamanya kita berada di tempat safar itu. Kalau kita tahu di tempat yang hendak kita kunjungi jelas kemaksiatan, jangan dilakukan. Karena akan membawa kita kepada kemaksiatan juga. Ya. Safar ke Las Vegas. Untuk apa? Ya. Untuk apa misalkan? Apalagi sudah tahu di situ adalah tempat perjudian. Tempat orang jual diri. Ya. Mau cuci mata, ya cuci mata dengan berwudu lah. Bukan lihat hal yang mengganggu, yang menodai hati dan pikirannya. Bagaimana kalau tempat itu jadi wisata yang di sana ada air terjun, ada gunung, ada pemandangan yang indah? Itu termasuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajak anak-anak misalkan ya ke Selekta, yang di sana ada bunga-bunga yang indah, ada permainan, itu termasuk hal yang diperbolehkan. Dan juga dituntunkan ketika safar bersama anak-anak itu bagaimana adabnya, bagaimana kita disyariatkan untuk qashar misalkan, supaya anak-anak tahu bagaimana cara melakukan salat jamaah ataupun salat qashar. Adabnya diterapkan. Adab ketika bepergian itu, doa ketika hendak pergi, doa ketika terhadap orang yang ditinggalkan, ini dipraktekkan. Jadi demikian kira-kira untuk mengenai safar. Kalau yang jelas di situ tempat maksiat, jangan sampai kita menuju ke sana. Makanya kita tidak dibenarkan berlama-lama di tempat yang di situ ada umat yang diazab atau jelas maksiat lagi.
maka hendaklah kita tidak berlama-lama di situ, sekedar jalan. Tadi Pak Bambang mau tanya? Enggak. Silakan. Monggo Pak, yang terakhir. Silakan. Iya. Untuk pulang dari bepergian, Nabi biasanya sholat 2 rakaat sebelum sampai rumahnya. Nanti akan sampai itu bahasan di dalam adab safar. Nabi sholat. Makanya biasanya sebelum sampai rumah, ada sahabat-sahabat kita yang singgah di masjid dulu untuk sholat 2 rakaat. Itu namanya salat sunnah 2 rakaat bersyukur kepada Allah sampai di negerinya. Kalau seandainya tidak mungkin, bagaimana? Apakah boleh salat di rumahnya? Boleh. Salat di rumahnya tidak mungkin. Tapi kalau biasanya itu kan berhenti sebelum sampai rumahnya. Ya kalau misalnya ya rumahnya di kompleks ini, mungkin mampir sebelum sampai rumahnya di Masjid Sabilillah, atau mungkin sholat di Masjid Mujahidin dulu kemudian baru ke rumahnya. Itu termasuk hal yang dilakukan Nabi ketika habis beliau safar. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita bahas di pertemuan pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga amalia yang kita lakukan, apapun aktivitas kita pastikan aktivitas yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hal yang demikian itu termasuk al-baqiyatus shalihat, amalan kebaikan yang kita akan dapatkan terus-menerus pahalanya. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.